terlebih dahulu deh. Oh, Srikebon. Di sini tuh. Bunda. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pancasila. Mungkin ini moderatornya sedang ada kendala teknis, maka untuk mempercepat waktu kami ambil alih dan kami persilahkan kepada para narasumber kita. Dalam kesempatan ini ada 3 narasumber yang akan hadir dalam diskusi sosialisasi kali ini. Yang pertama adalah Ketua Umum Himpaudi, Bunda Prof. Dr. Insinyur Neti Herawati MSI. Kemudian yang kedua adalah Ketua Umum BPIG3I PGRI, Bunda Haja Farida Yusuf MPD. Yang ketiga adalah Ketua Umum IGRA, Bunda Dr. Anda Haja Siti Latifah Firdaus MPD. Dalam kesempatan pertama kami haturkan kepada Bunda Prof. Dr. Insinyur Neti Herawati MSI untuk menyampaikan sharingnya, wawasannya, sehingga memberi semangat kepada kita semua untuk membangun gotong royong dalam membangun karakter bangsa kepada anak-anak kita di sejak usia PAUD ini, terutama terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan sebagai pemersatu bangsa. Waktu dan tempat kami haturkan kepada Bunda Prof. Dr. Insinyur Neti Herawati MSI untuk menyampaikan paparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya. Salam Pancasila. Kepada Bapak Ibu dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kami menyampaikan rasa terima kasih Pak. Jadi Mas Don kalau nama akrabnya kita memanggilnya, seluruh jajaran di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang melakukan kegiatan yang luar biasa ini, dan insya Allah akan kita ramaikan bersama. Yang kami hormati dan menjadi sahabat kami adalah Ketua IGTKI, Ketua IGRA, dan tentu saja adalah para ketua-ketua Himpaudi, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga Ketua IGTKI, Ketua IGRA di semua jenjang. Salam Pancasila. Pertama, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bahwa kegiatan yang akan disosialisasikan nanti adalah kegiatan yang sangat bermakna untuk menjaga negeri ini, menjaga anak-anak kita, kemudian menjiwai, mencintai, dan menjadikan the way of life-nya. Kita tahu bahwa dengan berkembangnya revolusi teknologi, revolusi industri, di mana antar negara bahkan tidak ada batasnya, informasi dari berbagai negara masuk kepada anak-anak kita, maka pastilah terjadi benturan nilai, maka pastilah terjadi benturan peradaban. Bisa jadi ideologi kita pun mendapatkan tantangannya. Oleh karena itu, kami di pengurus besar Himpaudi bersama seluruh jajaran betul-betul bersungguh-sungguh mengapresiasi kegiatan yang akan disosialisasikan ini dan siap untuk menyemarakkannya. Bapak Ibu sekalian, dengan singkat mungkin saya ingin menyampaikan bahwa membangun nilai-nilai pendidikan anak usia dini seharusnya kita lakukan sejak anak lahir. Karena anak sejak lahir sudah mendengar, melihat, mengalami, dan secara teori itu dia akan simpan di dalam otaknya dan akan masuk di long term memory otaknya. Dan itu sudah disiapkan Tuhan, tergantung kita sekarang. Maka kita akan memberikan kepada anak-anak kita ideologi Pancasila,
Apakah kemudian kita biarkan anak-anak kita tuh dengan nilai-nilai yang ditawarkan dari media? Karena itulah, karena keyakinan kita bahwa Pancasila ini the way of life-nya Indonesia, maka kita menginginkan bahwa informasi-informasi dan pembiasaan serta pembelajaran yang akan kembali, karena kita haruslah bermuatan nilai ideologi Pancasila. Sehingga dari nilai ideologi Pancasila ini tujuan pendidikan nasional yang tercapai, mewujudkan peradaban bangsa dan menyiapkan anak untuk sukses hidup di dunia, bahkan sukses kembali ke akhirat. Oleh karena itu, bagian yang menjadi paling penting yang perlu teman-teman lakukan adalah nilai-nilai Pancasila di setiap silanya, seperti yang saya buka di saat ini. Ini adalah nilai-nilai Pancasila yang dinaungi oleh sila pertama ketuhanan. Dan ini adalah sila yang kedua, di mana nilai-nilainya seperti teman-teman lihat, saling mencintai sesama manusia. Kalau saling mencintai sesama manusia, pasti kita kemudian tidak melihat perbedaan sebagai sebuah kehancuran, tapi sebuah rahmat. Juga kemudian berbagai menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berbagai nilai yang bisa teman-teman lihat, termasuk berani membela kebenaran. Namun tentu saja kita menginginkan manusia yang adil dan beradab, tapi bingkainya adalah bingkai ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga di Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang ada di Pancasila adalah nilai-nilai yang sesungguhnya menjadi falsafah hidup kita, yang menjadikan diri kita sesungguhnya adalah hal ini. Pertanyaannya sekarang, sudahkah lembaga pendidikan mengantarkan nilai ini, menjadikannya pembiasaan, menjadikannya kemudian di dalam pembelajaran, sehingga nilai Pancasila ini tertuang di dalam profil pelajaran Pancasila ini kemudian terdapat pada anak-anak kita. Kita menyadari bahwa anak itu memiliki tahapan belajar di usia 0 sampai 2 tahun sensori motor, 2 sampai 7 tahun itu pra-operasional, 7 sampai 11 tahun itu operasional konkret. Pada usia 2 sampai 7 tahun, anak-anak akan meniru, akan melakukan seperti yang dia lihat di sekitarnya. Oleh karena itu, mulai dari diri sendiri kita menegakkan nilai-nilai Pancasila ini. Oleh karena itu, kita sambut dengan gegap gempita, penuh rasa sukacita, program yang akan disosialisasikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk berharap seluruh anak Indonesia, khususnya di pendidikan anak usia dini, ikut apresiasi ini. Dan sudah bersepakat, semua layak menjadi pemenang, karena tidak ada yang jelek di antara semua anak Indonesia. Namun, untuk para guru, tentu saja kita akan memilih yang terbaik, yang akan nilai-nilai Pancasila ini di lembaga PAUD-nya. Bagaimana nilai Pancasila ini? Tentu saja kita pahami tahapan perkembangan anak dan kemudian kita jadikan pembiasaan. Misalnya di lembaga PAUD Bundo di Quantum Gate, setiap hari anak akan datang memulai dengan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara melihat di sekitar lingkungannya, mana yang masih kotor, mana yang belum tertata, kemudian kita bersama-sama. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Oh iya, kita kemudian peduli terhadap sesama. Kita mencintai saudara sebangsa dan setanah air, meskipun kemudian berbeda agama, berbeda budaya. Maka kemudian kita mendoakan semua orang, tukang beca, presiden, menteri, dan itu dibiasakan pada anak-anak kita. Cukup banyak nilai-nilai ini bisa kita tuangkan dalam pembiasaan dan pembelajaran. Untuk itu, Bundo kreativitas seluruh guru PAUD dan mendorong para orang tua untuk menumbuh kembangkan anak dalam program yang akan disosialisasikan ini. Tim PAUD bersama IGPKI bersama IGRA se-Indonesia siap mendukung dan pembinaan ideologi Pancasila. Saya Bunda Leti, terima kasih. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Waalaikumsalam. Saya ini di Polres ditanya tadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Niti yang telah menyampaikan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita bersama-sama bergotong royong membangun karakter anak-anak kita berlandaskan pada nilai Pancasila sebagai penjaga gawang NKRI ke depan, dimulai sejak lahir, di mana tadi sampaikan ada masa sensorimotor, kemudian pra-operasional dan operasional konkret. Dan kalau kita melihat Bunda yang di negara-negara lain seperti di Jepang itu bahkan di sekolah mereka itu tidak disediakan kalau di kita tukang kebunnya. Jadi untuk membersihkan toilet, membersihkan lantai kelas dan sebagainya, mereka bergotong royong membersihkan sendiri anak-anak siswa tersebut. Dan itu saja menjadi juga suatu teladan yang dapat kita contoh bagaimana sejak dini anak-anak kita sudah mulai dilatih untuk melakukan kegiatan yang sifatnya sosialisasi, peduli lingkungan, peduli pada sesama, dan bergotong royong dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Untuk selanjutnya kami undang Bunda Hajah Farida Yusuf. Beliau adalah Ketua Umum PPIG TKI untuk menyampaikan wawasannya bagaimana kita bersama-sama membangun karakter anak-anak kita dalam dunia pendidikan jenjang PAUD sehingga menghasilkan sumber daya manusia unggul ke depan, terutama untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Karena kalau kita melihat bahwa komposisi saat ini dari BPS itu sebagian besar didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, tentu saja anak-anak kita di jenjang PAUD ini akan menggantikan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Dan tentu saja tanggung jawab bersama kita bagaimana menanamkan membangun karakter anak-anak kita yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Waktu kami persilahkan kepada Bunda Hajah Farida Yusuf, MPD, Ketua Umum PPIG TKI untuk menyampaikan paparannya. Waktu kami lakukan. Bukakan share screen-nya bisa? Halo? Saya mau share screen bisa? Sudah? Silakan saya langsung. Iya. Ada nih. Apa? Ini awalnya nih. Sudah masuk Bunda? Iya, sebentar. Terima kasih Bapak pembawa acara. Kami di sini dari IPTKI terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-teman di sini dari Himkogni, di sini juga ada Bu Latifah dari IKRA, dan saya sendiri dari IPTKI. Kami berdua yang mengayomi anak dalam rangka usia dini. Mungkin hari ini kami akan menyampaikan hal-hal yang menyangkut nilai-nilai Pancasila, penanaman nilai-nilai Pancasila pada anak melalui pembiasaan. Baiklah, kami kepada para hadirin, yaitu para guru-guru, baik dari guru PAUD, guru dari IKRA, guru dari TK yang berkumpul sekarang. Ini adalah masanya kita memahami nilai-nilai Pancasila ini baik untuk gurunya dan juga tentunya kita akan sampaikan kepada anak-anak didik kita nantinya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang mengundang. Ya, kami sangat senang sekali. Baiklah ibu-ibu, ini kok gede amat ini. Sebentar, ini kok terlalu besar ya.
Bentar. Ya. Kita melihat dari nilai-nilai Pancasila yang harus diajarkan sejak dini. Jadi dari anak mulai masuk itu kita melatih mereka untuk memahami, karena mereka akan menjadi anak Indonesia, anak bangsa ini yang memahami juga dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Anak-anak usia dini ini berada dalam usia emas. Tentunya pada masa ini sangat mudah menangkap dan mempraktekkan segala hal yang termasuk nilai-nilai Pancasila. Nah, kita memahami bahwa nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sebenarnya konsep yang abstrak. Sementara anak kita berpikirnya pra-operasional. Mereka memahami dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar serta dia rasakan. Nah, disinilah guru-guru harus membuat dan memberikan kepada anak itu dengan menciptakan kreatif agar imajinasinya saat itu anak berpikir intuitif. Dan jadi kita memburu itu sendiri harus membuatkan dengan cara yang kreatif. Bagaimana guru memberikan kreatifnya? Tentunya dengan nilai-nilai ini, dengan apa kegiatan yang kita berikan di sekolah kita masing-masing. Wajib bagi guru dan orang tua mengenal nilai Pancasila dan sehari-hari nilai Pancasila pada anak teori, namun melalui aktivitas. Kalau di usia dini ini melalui aktivitas, dia belum memahami teori-teori sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat nilai Pancasila mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dan bertakwa. Itu nilai-nilainya kepada Tuhan Yang Maha Esa, memanusiakan manusia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengajarkan untuk mengedepankan musyawarah dan untuk mendapatkan solusi, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu yang harus kita terapkan. Nah, bagaimana menerapkannya kepada anak usia dini, itu tentunya kepada guru yang harus kita bertanggungjawabkan, bahwa tidak bisa kita memberikan anak-anak itu dengan kata-kata, tentu dengan perbuatan yang selalu kita berikan. Nah, di sini kita lihat bagaimana mereka dalam agama ini, yaitu dengan sila pertama juga di sini, bagaimana dia menghormati sesama, bagaimana dia menghormati dan dia harus menghargai sesama. Nah, kita tidak mengatakan bahwa agama itu secara dalam, tetapi kita mengatakan bahwa ini berdoanya kalau di gereja, seperti ini berdoanya kalau di masjid. Tentunya kita dengan apa yang dia lakukan sehari-hari. Jadi ini yang dipelenteng. Jadi kita anak-anak itu kita lihat cara-cara berdoanya masing-masing. Terus bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di lembaga taman kanak-kanak? Karena saya mengayomi taman kanak-kanak, saya akan memberikan di lembaga taman kanak-kanak. Yang seperti Ibu lihat ini, mereka berada di dalam taman kanak-kanak, di toleransinya apa? Dia sama-sama berdoa, menurut keagamaannya, tidak kita pilahkan, tidak kita sisihkan, dan tidak kita jelaskan satu persatu, supaya jangan karena anak itu belum memahami sekali. Yaitu nilai-nilai yang sila pertama yang mengandung nilai ketuhanan. Yang kita lakukan dalam menanamkan nilai ini adalah mengajak anak-anak untuk beribadah. Bagaimana dia beribadah? Sesuai dengan apa yang dia lihat di rumah dari orang tuanya. Berdoa itu sesudah makan, memulai aktivitas, baru datang, memulai aktivitas, nanti doa sebelum makan, doa mau belajar, doa setelah makan, terus mau tidur, dan bepergian. Ini kita latih. Melalui pembiasaan-pembiasaan ini, anak sehingga nangkap. Tapi dia tidak akan mengatakan, oh ini nilai ketuhanan. Tidak. Guru tidak memberikan yang demikian. Hanya menanamkan apa yang bisa kita berikan melalui pembelajaran-pembelajaran yang ada di lembaganya masing-masing. Mengenalkan sosok Esa itu kepada anak bisa kita tampilkan lewat cerita-cerita, cita-cita yang kalau bagi agamanya masing-masing tentu ada buku-buku atau yang menjelaskan tentang Allah, mengenalkan sosok, dan itu cerita-cerita Nabi, cerita-cerita bagaimana Nabi itu sudah kita berikan sejak anak usia dini, apalagi sudah mulai mereka memahami dan sudah mulai ingin tahunya sangat besar sekali.
seperti saya katakan ada beberapa pengalaman. Nilai yang tertuang dalam kompetensi dasar pada kurikulum itu satu itu yaitu nilai agama itu ada di KD 1, ada di KD 2 menghargai diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Ini semuanya nilai-nilai ini sudah ada pada kurikulum yang ada di PAUD. Hanya bagaimana kita mengembangkan kepada anak-anak ini memang kreativitas guru, imajinasi guru untuk memberikan sehingga anak memahami sekali. Jadi tidak memberikan pembacaan umpamanya Pancasila itu pernah zamannya Bapak Fuad Hasan itu pernah mengkritisi bahwa ada mungkin sekolah-sekolah yang mengajarkan Pancasila. Sehingga beliau mengatakan waktu itu ada rektor, coba Pak Rektor baca Pancasila hafal. Kok di anak usia dini itu hafal semua, jadi kurang disiplin karena itu menghafal dan tidak bisa menghayati. Nah, kita tidak, bagaimana kita aplikasikan di lapangan, bagaimana mereka merasakan hal-hal itu, tetapi dia akan berpikir sendiri nanti. Seperti kita lihat di sini, bagaimana dia bersama-sama, dia juga bergotong royong, dan dia bermain bersama, sehingga hal-hal yang begini ini sebenarnya sudah ada di sekolah manapun juga ada. Tapi di sini terkandung nilai-nilai yang ada di Pancasila tadi. Nilai Pancasila pada sila kedua yaitu bermain dengan teman. Nah, lewat interaksi tersebut anak akan memahami bagaimana perasaan temannya, empati atau simpati. Kedua, orang tua dan guru bisa mencontohkan seperti apa kalau kita menghibur teman, kalau teman sedang menangis, atau teman sedang ditinggal orang tua, bagaimana caranya? Nah, ini mungkin orang tua dan guru yang kalau di sekolah tentunya guru dapat memberikan contohnya atau membujuknya bahwa kita supaya ini kelihatan bahwa dia sudah merasakan empati dan simpati. Ya, juga menolong saudara-saudara kalau ada anak yang jatuh, dia angkat, ayo berdiri sama saya, itu sudah satu-satunya. Tapi kita tidak selalu mengatakan itu adalah Pancasila kepada anak. Hanya yang kegiatan-kegiatan seperti itu selalu kita timbulkan kepada anak. Kalau ada anak jatuh, tolong saya rame-rame. Jadi anak ini merasakan, oh iya kalau ada orang jatuh ditolong. Ini termasuk nilai-nilai. Nanti dia sudah bisa memahami, dia akan tahu sendiri. Nah sekarang nilai kedua ini tertuang juga di kompetensi inti kedua, yaitu sikap sosial. Di mana sikap sosial ini mereka saling bersama-sama, saling juga bergantian, dan dia merasakan bahwa dia harus sosial dan dia harus bergantian. Kalau pakai alat, itu adalah hal-hal yang tertuang bahwa di dalam sikap sosialnya anak. Dia mempunyai apa dan dia bisa membantu apa, itu anak-anak kan yang jelas. Terus ada lagi kegiatan dilakukan di taman kanak itu ada membantu teman yang jatuh, tadi saya katakan, memain dan menumbuhkan sikap kerjasama, dia visi dan juga menengok teman yang sakit. Ini adalah sikap empati yang pada anak melalui aktivitas pembiasaan. Jadi di PAUD itu ada pembiasaan perubahan perilaku melalui pembiasaan dan ada kemampuan dasar. Jadi ini semuanya ada kegiatan atau sila-sila itu beradanya di pembiasaan perubahan sikap dan perilaku. Maka nilai sila ketiga mengajarkan anak agar bagaimana toleransi dan tak membedakan teman. Mungkin di sekolah-sekolah yang di dalam sekolahnya bermacam-macam, itu adalah toleransinya akan kelihatan sekali. Saya waktu itu pernah mengambil anaknya Papua. Itu mula-mula anak-anak menolak. Ya maaf, mungkin menolak karena apa? Ya dia yang tahu, dia takut, dia lari, dia nggak mau. Tapi pelan-pelan kami katakan, Anto ini juga teman kita sama-sama. Ayo duduk di sini. Kita yang mengajak. Akhirnya berteman banyak. Nah ini adalah satu toleransi dan satu dia berteman. Suku apapun, dari manapun. Kita mengatakan, dia jauh dari India, jauh sekali. Pesawat besar. Jadi anak-anak itu bisa nanti cerita di rumah. Yang penting dia merasakan bahwa dia katakan yang keriting, yang lurus, yang hitam, yang putih, yang gendut, apa itu teman dia semua, tidak ada beda-beda. Ya, jadi inilah kebersamaan juga harus kita berikan dan saling berbagi dengan teman-teman. Saling berbagi ini mungkin berbagi alat atau mungkin juga berbagi pada waktu makan dan minum. Dia berbagi, ini buat kamu ya, ini buat saya. Itu sudah
nilai-nilainya sudah masuk. Ya. Terus orang tua di rumah mencontohkan sikap toleransi yang tepat, yaitu mungkin orang tua berteman itu kita lihat ada masjid, ada gereja, tidak ada memandang, tapi mama teman sama orang mamanya ini. Jadi dia juga merasakan tidak fitnah kita, apalagi dengan tetangga kita, tidak pernah kita membedakan ini siapa di dalam satu kerukunan itu bersama-sama. Inilah yang didapatkan karena kita ini terdiri juga dari macam-macam suku bangsa. Mungkin dia melihat satu hari, kenapa anak itu keriting rambutnya? Kita harus jelaskan. Ya, itu yang harus kita, ini toleransi sangat banyak ya kalau kita berikan. Dan kegiatan yang dilakukan di anak-anak itu biasanya mengembangkan tema-tema dengan aneka ragam. Kita mengatakan atau baju atau rumah adat atau makanan, nanti kita jelaskan, mungkin tidak seluruhnya 34, tapi beberapa yang dia hadapi sehari-hari itu bisa kita berikan. Mengajarkan anak memahami perbedaan agama dia. Kalau Islam, saya pernah dulu anak-anak yang agama Islam, kita beri pembelajaran, anak yang agama lain pulang dulu, tapi besoknya anak yang agama lain. Dia malah berkata, oh kamu besok ya, kami sekarang, kamu juga besok pulangnya terlambat ya. Jadi dia sudah memahami sebenarnya. Jadi ini, dan juga dia tahu, hari ini hari Natal ya pukul, tahun baru ya pukul, besok lebaran ya, jadi dia tahu di hari-hari. Cuma kita tidak boleh sesuai dengan pemikiran, karena dia dari tadi adalah profesional dan dia juga guru juga harus menyesuaikan dengan kemampuan yang ada pada diri anak. Setiap manusia ya di nilai keempat ini mempunyai hak dan kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan sedang menanyakan pendapat anak akan setiap hal yang dilakukan. Misalnya ingin bermain di mana, kita bertanya dengan siapa, apa yang untuk bermain apa, ingin membuat ya apa, ini kita tanyakan kepada anak, dan ini hanya untuk menentukan keinginan yang sederhana tadi mengutarakan. Jadi dia bebas untuk mengutarakan. Mengajarkan untuk menjunjung tinggi sikap demokrasi, yaitu kalau ada keributan pada anak, dengarkan, kita mendengarkan. Kenapa tadi? Anak sudah tidak ada berdua-dua. Sekarang ayo berteman, kita sama-sama, ayo bersama. Itu sudah dari itu sudah kita didik. Kita sudah mendidik semua. Saya yakin ibu guru yang berada di sini ini tidak aneh, sudah dilakukan. Hanya mungkin nilai-nilai ini tidak terbayang oleh kita. Ini adalah termasuk nilai-nilai yang ada di Pancasila. Tidak memaksakan kehendak pada anak. Jadi kalau anaknya mau, nah sekarang apalagi akan ada merdeka belajar atau merdeka bermain. Kita tidak boleh hari ini buat apa tidak. Apa keinginan anak? Kalau belum tercapai keinginan ibu, pelan-pelan kita bawa apa umpamanya yang hari ini ibu akan. Tapi di sini kita akan melatih anak merdeka belajar atau merdeka bermain. Jadi tentunya dengan kita mengedepankan diskusi dan musyawarah. Hari ini kita mau belajar apa, kita tawarkan kepada anak. Jadi anak ini merasa kebebasannya tidak dibekang, tidak dihalangi, dan dia juga merasakan, akhirnya dia merasakan enak. Oh di sekolah itu bagus. Itu yang kita timbulkan. Di samping kita kan menanamkan sedikit-sedikit, nanti mungkin di sekolah dasar dia akan lebih bertambah. Ini yang dengar pendapat, dengar saja ya, mendengar pendapat, diberi kesempatan berpendapat, kalau ada yang bicara, dengarkan dulu. Anak itu juga sama dengan orang dewasa, dia akan, ibu guru itu tidak baik. Kenapa? Nah, didengarkan. Oh ya, jadi baiknya bagaimana? Kita hargai mereka. Karena mereka juga ingin dihargai. Ya, itu sifatnya anak juga. Mendengarkan pendapat anak dan mengajarkan pendapat orang lain. Itu yang tadi bahwa hanya bicara di sini, oh enggak bisa. Enggak, kita dengar dulu teman kita. Jadi kita yang memberikan kepada anak agar dia mendengarkan dulu pendapat orang lain, baru nanti gurunya yang memutuskan. Kalau pendapat-pendapat itu sudah ada, mari kita musyawarah. Itu musyawarah, tapi tidak ada. Ini musyawarah tidak. Ayo sekarang tadi mengusul mau ke mana, ini kemana. Sekarang kemana terbaik? Kesini aja Bu, setuju semuanya? Ya, anak itu diajak untuk demikian. Oke, setuju semuanya, ayo besok kita akan jalan-jalan ke mana. Itu bu guru yang harus kreatif ya. Nah, kegiatan dilakukan DTA dalam mengamalkan sila keempat ya, berdiskusi,
hargai pendapat, berikan kesempatan, ya, bermain sesuai dengan pendapat. Dan tadi sudah saya jelaskan, ditanya keinginannya apa, nanti kita rundingkan, kita bersama-sama. Sekarang menurut temanmu ini kita begini, nanti dia akan menang. Ya Bu, bagus demikian. Saya pernah sekali membuat membuat SOP, membuat peraturan. Saya masuk kelas. Ini sepertinya kelas ini kok ribet sekali ya. Makanya Bu Guru kalau di kelas itu jalan kaki, jangan berlari-lari. Ayo, setuju anak-anak kita buat begini? Ya Bu Guru, kita tulis. Jadi ini buat anak yang mengusulkan juga suatu kegembiraan. Tidak ada Bu itu nilai. Mungkin kita tidak tahu kegembiraan. Nanti dia cerita, aku tadi bilang begini di sekolah. Nah ternyata ibunya senang pendapat anaknya didengar. Nah ini salah satu contoh-contoh. Jadi jangan kita hanya memaksakan kehendak. Ini yang akan kita kurangi. Kita tidak selalu dari anak sekarang. Itu sudah digaungkan dan Bapak Menteri sudah mengatakan merdeka. Jadi berarti anak tidak kita kungkung. Anak kita tidak cekokkan. Hari ini belajar ini, tidak ada lagi. Nah sekarang sila kelima, mengajarkan nilai keadilan kepada contoh sederhana. Dengan mengajari untuk selalu berbagi mainan, makanan dengan saudara teman-temannya, itu juga adil. Itu bersikap adil tanpa membedakan. Anak harus diberikan perhatian. Memang anak kita ini karena dia pemikirannya juga masih belum ini, apalagi di kelas di usia 5-6 mungkin sudah ada ini. Nanti dia akan mengatakan ini buat aku, oke, ini buat kamu, tapi yang dipegang di tangan ini buat teman ya. Jadi kita adil. Enggak. Nah kalau begitu berarti harus dibagi dua. Jadi guru itu sudah menanamkan sifat-sifat yang begitu pada anak. Berarti mainan yang ada di sekolah tidak boleh dimainin sendiri. Berarti bersama-sama. Kalau dia mau bergantian, oke. Kalau dia hari mau sama-sama, tidak mau bergantian, ada anak juga ada yang keras, kita bagi. Kamu separuh, ini separuh. Nah itulah sikap-sikap begini harus guru, tidak lain dan tidak guru. Kalau guru yang sudah bersifat adil, anak sudah paham, oh iya, nanti dia punya makanan, dia berikan, ini buat kamu, ini buat Tina, ini buat apa, jadi dia bisa. Kita tidak memaksakan, tetapi itu timbul dari hatinya. Itu sering sekali. Anak-anak berbagi sesama temannya sering sekali. Itu karena apa? Karena kesehariannya sudah kita lakukan. Setahun dia melihat, oh iya, besok dia cerita sama ibunya. Mama, bawa ibunya banyak ya Mama, saya mau kasih teman-teman saya. Jangan pula di rumah, jangan. Enggak, itu anak sudah mulai rasanya, dia sudah mulai toleransi, dia sudah memahami bahwa kita sesama manusia, sesama berbagi. Jadi kalau teman membagi kita juga membagi, itu sikap adil semuanya. Ini barangkali yang kita tanamkan selama ini. Di kegiatan itu anak berbagi makanan, antri menunggu giliran, ini sudah ada. Dan tidak perlu kita sebut lagi, tapi anak itu sudah tertanam sebenarnya. Hanya kita tidak menjelaskan kalau ini sila berapa tidak, itu hanya guru yang. Tadi saya memberikan ini adalah sila berapa ya, itu tertanam. Nah inilah yang dikehendaki karena nanti anak kita sudah belajar Pancasila. Jadi kita juga sudah mulai dari PAUD, karena saya memegang TK, yang mulai dari TK di saya sudah diberikan yang lebih agak mengerti usianya, tentu lebih paham. Ini kira-kira yang dapat kita berikan. Dan saya terkesan sekali tadi dengan ininya Pak Fuad itu, karena memang guru harus membantu anak memahamkan. Jadi memahamkan itu dia, kenapa harus begitu? Nah, ibu guru harus sabar, beri penjelasan yang sesuai dengan pikiran anak. Jangan pikiran bu guru yang dibawakan ke anak. Itu yang kadang-kadang jadi nilai-nilai tadi sudah terbawa. Hanya tidak dipilah-pilah nih, Pancasila nilai 1, Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Tapi secara menyeluruh, anak sudah kita berikan, yang tidak jelas kita jelaskan, dan yang dia bersifat yang tidak baik, kita sudah berikan yang baik. Saya rasa itu barangkali yang dapat saya sampaikan, karena di sini guru yang telah menjalankan dari KI 1 dan KI 2, ini sudah jelas, itu semuanya mengarah ke Pancasila. Dengan demikian saya ucapkan, ya, terima kasih Guru Irian, Guru Chandrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan besar di sini. Pancasila itu sudah tertuang dalam kompetisi dasar kurikulum, di mana pendidik harus dituntut untuk kreatif dan inovatif yang berangkat dari ide-ide atau pemikiran anak-anak kita. Ini yang menarik, Bunda, sehingga dapat menghasilkan suatu aktivitas yang disepakati bersama, sehingga menghasilkan kreativitas dan itu sesuai dengan tahapan anak-anak kita yang PAUD, yaitu masih di pra-operasional. Oke, untuk selanjutnya ini sebenarnya saya kan moderator dadakan ini Bunda ya. Untuk selanjutnya kepada Bu Rahma. Jadi dapur ya, Bang ya mesti bilang aku. Bu Rahma sudah siap? Ya, siap. Kami diserahkan ke Bu Rahma untuk memandu seri sesi berikutnya. Kami persilakan Bu Rahma. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Bapak Ibu sekalian, izin kami lanjutkan kembali untuk proses kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Demikian tadi telah disampaikan paparan dari Ibunda Hajah Farida Yusuf, Ketua Umum PPIG TKI. Untuk selanjutnya, mohon berkenan kepada Ibu Bunda Dr. Anda Hajah Siti Latifah, Ketua Umum IGRA, untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu. Tempatnya jadi tidak kurang dengar amat. Baiklah, terima kasih Ibu Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan ini dengan izin Allah kami dapat bersilaturahim, khususnya organisasi Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat sama-sama hadir, yang mana kegiatan ini sungguh luar biasa. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Sadono, ya, mana beliau adalah sebagai pembina dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Terima kasih atas undangannya organisasi IGRA pada kesempatan Panitia bisa membantu untuk memute peserta selain narasumber. Ya, perlu disampaikan Pak Sadono, alhamdulillah pada kesempatan ini saya hadirkan semua unsur dari pimpinan IGRA, ketua-ketua PW IGRA se-Indonesia, PD IGRA juga se-Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadir perwakilan-perwakilan. Nah, juga kami hadirkan agar semua IGRA, kami pengelola RA ada di bawah Kementerian Agama, ya. RA di bawah Kementerian Agama, insya Allah turut mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi. Saya itu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk anak usia dini. Ini dapat kita ketahui, kita lihat keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sinergitas membutuhkan, sehingga dari keluarga akan bermanfaat untuk anak. Masyarakat begitupun, ya, sekolah akan bermanfaat untuk anak. Apa-apa saja ya yang harus menjadikan nilai-nilai yang dicontohkan untuk anak usia dini. Kemudian saya sangat mengapresiasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka peringatan Bulan Pancasila tahun 2021. Ini merupakan salah satu upaya agar bangsa Indonesia dari generasi ke generasi selalu ingat sejarah dan memahami proses kelahiran Pancasila secara holistik. Dan kami himbau ya, RA di bawah naungan Kementerian Agama, alhamdulillah sekarang ada perwakilan dari seluruh PW IGRA, PD IGRA ya, se-Indonesia, kami akan turut mendukung. Ya, ayo semuanya gabung ikut serta dalam ajang kreativitas ini ya.
perlihatkan bahwasanya anak usia dini ini mampu menjalankan bagaimana amanat dari undang-undang ini. Kemudian cita-cita untuk Indonesia tangguh. Ini sebetulnya sering ya, dan selalu kita ajarkan kepada anak usia dini, namun kita tidak tahu oh ternyata ini adalah nilai-nilai Pancasila ya. Bagaimana anak tolong menolong antara sesama teman ya. Anak yang jatuh ditolong, ini adalah mencerminkan nilai Pancasila. Kemudian gotong royong ya, kerjasama antara orang tua dengan anak. Kemudian bagaimana sesama teman di sekolah ya, gotong royong. Ini ada sebetulnya cerminan dari Pancasila. Kemudian anak dapat bekerja sama dengan siapapun berteman ya, tidak pandang ras, tidak pandang agama ya. Jadi dapat bergaul dengan siapa saja. Memperlihatkan persatuan Indonesia ya. Mengapa penting mengikuti kegiatan ini untuk RA khususnya di bawah naungan Kementerian Agama? Karena di sini akan mencurahkan cipta rasa, di mana tadi sudah dipaparkan dari materi pertama dari sahabat kami Ibu Meti juga Ibu Farida ya, dari IGTK dari Himpaudi. Bagaimana karya anak usia dini? Karya anak usia dini itu sebetulnya banyak, dapat mengapresiasikan cita-cita dirinya ya. Ini bisa nanti diwujudkan, diaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila seperti religiusitas ya. Ini bagaimana mencerminkan keagamaannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi perlihatkan bagaimana nilai agama Islam, Nasrani ya, kemudian agama-agama yang ada di Indonesia ini perlihatkan religinya seperti apa. Bagaimana kemanusiaannya, nasionalismenya, persatuan bangsa, demokrasi, gotong royong, kemudian profesionalismenya menuju Indonesia tangguh di masa mendatang. Nah, sebetulnya ini yang sering kita lakukan, tetapi kita tidak bisa diaktualisasikan. Ayo sekarang ada tempatnya yang akan mewadahi kegiatan ini, kita ikut gabung dan ikut serta di dalamnya. Ya. Kemudian, mengapa mengenalkan Pancasila ini sangat penting? Ya, karena menyadari bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Memang sudah dari sananya berbeda, beragam dari suku bangsa yang berbeda. Ya. Kemudian keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Pancasila adalah cermin, ya, cerminan nilai asli masyarakat Indonesia. Ya. Selanjutnya bangsa Indonesia adalah beragama. Nah ini yang penting, ya, yang terpenting kita tanamkan kepada anak usia dini. Hal-hal seperti ini. Kemudian nilai-nilai yang dapat diajarkan kepada anak usia dini. Tadi secara global contohnya sudah ada ya, sikap toleransi, bagaimana anak menghargai teman yang berbeda agama. Sikap kesatuannya ya, keragaman, dan kita pun alhamdulillah ya di lembaga Raudatul Atfal ya, di masyarakat kita tidak pilih-pilih teman. Bersama-sama ini adalah bagian dari nilai-nilai Pancasila. Sikap cinta damai ya, ini yang perlu juga diajarkan kepada anak usia dini. Kemudian sikap toleransi, menghargai teman yang sedang beribadah ya, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, percaya bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbeda ya dan beragam. Kemudian bersabar saat menunggu dan bersabar dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, ini sering kita ajarkan juga kepada anak usia dini ya. Bermain bersama-sama semua teman dan tidak ada pilih kasih atau pilih-pilih teman ya. Itu sebetulnya sering ya, sikap toleransi ini sering di Raudatul Atfal, di lembaga PAUD ya, di TK sering kita laksanakan. Nah, sekarang adalah hal yang terpenting adanya fasilitas ini dengan adanya ajang kreativitas merupakan wadah wahana buat kita bagaimana mencurahkan ya, mencurahkan nilai-nilai Pancasila digambarkan dalam videonya, nanti bisa dikirimkan ya melalui panitia, insya Allah kayaknya untuk PAUD ya pasti bisa dan selalu kita laksanakan di masing-masing lembaga kita. Kemudian sikap cinta damai, dapat mengendalikan diri dan menyelesaikan masalah dengan damai.
tidak memiliki rasa benci dan iri hati, mau minta maaf dan mudah memaafkan, tidak mengganggu tetangga, menjaga ketenagaan dan tempat umum. Nah ini sangat sering kita laksanakan di lembaga-lembaga kita. Ya. Kemudian sikap kesatuan, tidak melihat teman berdasarkan agama atau kelompok. Menghargai perbedaan dan mau berdampingan, ya. Cinta kesatuan, membuat ingin selalu berteman, kemudian kesatuan dalam keluarga, ingin selalu bersama. Nah, ini adalah sikap kesatuan. Nah, dengan adanya kegiatan ini, saya yakin lembaga-lembaga PAUD yang Raudatul Atfal biasa kita laksanakan. Sekarang kita berupaya bagaimana membuat video, ya, mengaktualisasikan dari Pancasila yang 5 ini, ya. Insya Allah kayaknya akan semarak bahwasanya anak usia dini telah ya melaksanakan 5 dari Pancasila ini. Ya, selalu kita laksanakan. Nah, sekarang kita tinggal mengaktualisasikannya. Ya. Kemudian penerapan Pancasila dalam proses pembelajaran. Ya, di sini dalam penerapannya terintegrasi program pendukungnya, ya, di lembaga, di keluarga seperti apa dalam proses pembelajarannya, kemudian program pembiasaan. Nah, ini melalui pembiasaan-pembiasaan yang sudah tadi saya sampaikan. Yang terakhir, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat dan tidak pernah melupakan sejarahnya, serta mampu belajar dari sejarah tersebut untuk membangun jati diri bangsa berupa cipta, rasa, karsa, dan karya dalam konteks kekinian. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kami dari pimpinan IGRA Pusat mendukung dengan kegiatan ini. Insya Allah nanti akan ada perwakilan-perwakilan dari Raudatul Atfal yang akan mengikuti kegiatan ajang kreativitas ini. Selamat kepada panitia yang akan menyelenggarakan ya ajang kreativitas ini. Semoga Raudatul Atfal di bawah Kementerian Agama dapat ikut serta dalam ajang kreativitas ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami organisasi IGRA. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bunda Hajah Siti Latifah, Ketua Umum IGRA, yang telah memberikan paparan itu pentingnya mengenalkan Pancasila kepada anak-anak kita di usia dini. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu kami mohon untuk melakukan mute pada aplikasi Zoom karena acara pada siang hari ini masih ada satu pembicara lagi, yaitu Bapak Sadono Sriharjo, Direktur Perencanaan dan Kerjasama Diklat atau Koordinator Bidang Lomba 5 yang akan menyampaikan sosialisasi tentang apresiasi ajang kreativitas anak Indonesia jenjang PAUD. Kepada Bapak Sadono kami persilakan. Terima kasih Bu Rama atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih kami aturkan kepada ayah bunda sekalian, terutama kepada para narasumber, kepada Bunda Prof. Neti, kepada Bunda Farida, kepada Bunda Siti Latifah yang telah memberikan wawasan bagaimana kita membangun karakter anak-anak kita berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ujungnya tadi disampaikan bahwa salah satu hal yang penting adalah bagaimana kreativitas ini menjadi suatu hal-hal yang perlu menjadi fokus bagi ayah bunda yang menjadi pendidik di jenjang PAUD untuk mendorong kreativitas anak-anak didiknya, aktivitasnya yang berdasarkan pada ide-ide atau pikiran anak-anak kita yang kuat sebagai generasi penerus bangsa. Dan tadi juga disampaikan oleh narasumber ada 3 ekosistem dalam pembiasaan pembangunan karakter anak-anak kita. Yang pertama adalah rumah tinggal kita, keluarga kita.
keluarga Indonesia. Yang kedua adalah sekolah, di mana anak-anak belajar, kemudian juga masyarakat, di mana ketiga ekosistem ini harus selaras satu dengan lainnya, bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan keteladanan yang dapat menjadi contoh bagi anak-anak kita. Sehingga dalam kesempatan ini, seperti setelah disampaikan oleh beberapa narasumber yang luar biasa tadi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangkaian bulan Pancasila itu create suatu kegiatan yang sifatnya kolaboratif, yaitu apresiasi ajang kreativitas anak Indonesia jenjang PAUD, cita-citaku untuk Indonesia tangguh. Hal ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang kami hormati, karena Pancasila itu menjadi suatu konsensus dasar bagi bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai ideologi bangsa dan tentu saja harus diaktualisasikan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan tadi disampaikan oleh narasumber, salah satu fase yang menjadi fase emas atau golden age adalah masa-masa anak-anak kita, yaitu pada jenjang usia PAUD. Sehingga bagaimana nilai-nilai Pancasila ini akan menjadi suatu karakter yang nantinya akan terbawa dalam melaksanakan tugasnya sebagai insan-insan Indonesia yang berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang kami hormati, tentu saja dalam kegiatan ini Pancasila itu merupakan suatu sekelas sumber hukum yang telah dielaborasi lebih lanjut dalam pengaturan-pengaturan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber peraturan perundangan yang berlaku di NKRI. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang kami hormati, dalam konteks sudah kami sampaikan, tadi ada salam Pancasila. Sekaligus memperkenalkan salam Pancasila, itu merupakan satu kesepakatan nasional terkait dengan tanda-tanda di ruang publik, yaitu berupa salam Pancasila, merupakan satu salam kebangsaan yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia, yang mempersatukan, meningkatkan persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Salam Pancasila ini diadop dari salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno, melalui maklumat pemerintah nomor tertanggal 31 Agustus 1945 yang diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1945, 1 September 1945. Dan Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini maklumat pemerintah tersebut belum dicabut. Makna daripada salam Pancasila bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen bangsa, sehingga diangkat di atas pundak di mana 5 jari lurus ke depan itu melambangkan bahwa nilai-nilai Pancasila aktualisasi menjadi tanggung jawab bersama kita semuanya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang kami hormati, dalam pembangunan karakter bangsa, kenapa kita harus mulai dari ini? Karena tantangan ke depan, baik itu isu-isu strategis dalam pembangunan karakter bangsa, tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber terkait dengan globalisasi, kemudian pemanfaatan teknologi informasi, dan seterusnya, itu sangat luar biasa menjadi tantangan anak-anak kita, terutama yang saat ini masih di jenjang PAUD. Artinya dalam ke depan, masyarakat kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0, kemudian juga masyarakat digital 5.0. Tentu saja ini tantangan dalam membangun karakter bangsa atas dampak globalisasi, seperti masuknya ideologi-ideologi asing yang berkembang dengan Pancasila itu semakin luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda yang kami hormati, tanggung jawab membangun karakter bangsa, terutama anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa, merupakan
tanggung jawab kita semua, dan kita harus berkolaborasi, bergotong royong sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan apresiasi ini adalah memberikan apresiasi kepada satuan PAUD dan kepada anak-anak kita untuk melakukan kreativitas dalam pengamalan atau aktualisasi pada nilai-nilai Pancasila yang tadi oleh beberapa narasumber secara ekspresif sudah disampaikan bagaimana sebenarnya aktualisasi nilai tersebut itu sudah dilakukan. Digangguan nggak sih? Adapun kegiatan ini adalah yang pertama Satuan Pendidikan Jenjang, kemudian sebagai bahan pengkayaan materi dalam pembangunan karakter bangsa, anggota Himpaudi, anggota DTKI, anggota IGRA bisa saling sharing materi video kreatif dalam rangka memperkaya pembelajaran anak kita dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga mengisi ruang publik bagi anak Indonesia dalam rangka pembangunan karakter bangsa Indonesia ini berdasarkan pada nilai-nilai yang sesuai dengan dasar negara kita, yakni Pancasila. Bapak Ibu sekalian, dalam era digital ini di media daring sangat luar biasa sekali. Tentu saja hal ini harus kita lakukan upaya-upaya bagaimana memenuhi ruang-ruang publik. Tugas kita dan ada hadiah uang pembinaan yang diberikan kepada ide-ide anak Indonesia. Bapak Ibu, itu beberapa hal. Yang pertama adalah tahapan persiapan sudah kami lakukan. Kemudian tahapan pelaksanaan, kita masuk ke tahapan sosialisasi. Setelah ini ada tahapan pendaftaran dan tahapan screening, kemudian tahapan penilaian dan tahapan penetapan. Sehingga diharapkan nanti pada 9 sampai 13 Agustus sudah masuk tahapan ke evaluasi, dan pada akhir Agustus kita masuk ke tahapan pelaporan. Ini beberapa tahapan kegiatan yang secara jelas ini sudah kami elaborasi dalam pedoman teknis yang nanti bisa diakses oleh ayah bunda sekalian di dalam laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Atau kalau misalnya secara khusus nanti bisa minta ke panitia untuk menyambutkan pedoman teknis tersebut. Ayah bunda yang kami hormati, pendaftaran dan pengumuman ini akan dimulai. Tahapan pendaftaran kita perpanjang karena kita sosialisasi tanggal 21 Juni, maka untuk tahap pendaftaran kita perpanjang sampai tanggal 5 Juli 2021, sehingga ayah bunda bisa memandu anak-anak ayah bunda sekalian untuk membuat video kreatif yang mengekspresikan cita-cita anak-anak kita untuk mewujudkan Indonesia tangguh ke depan. Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang berkebudayaan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian ayah bunda nanti diwajibkan untuk mengunggah hasil kreativitas. Ini sebagai mana disampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah membanjiri dengan konten yang positif yang sesuai dengan penamalan nilai-nilai Pancasila. Mari bersama dari himbauan IGTKI kita mewujudkan gotong royong kolaboratif dan integratif dalam rangka membangun karakter bangsa anak-anak kita sehingga menghasilkan kedepannya sumber daya manusia Indonesia yang unggul, sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, yang religius, nasionalisme, profesionalisme, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang akan mampu menghantarkan
terwujudnya cita-cita bersama berbangsa dan bernegara sebagaimana dimandatkan di dalam konstitusi dasar kita, yaitu suatu masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Demikian terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Saudara, ini sudah ada dengan sebabnya kami juga terbuka rekan-rekan panitia untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan maupun berkoordinasi lebih lanjut. Silakan Mbak Rama, ada yang dilanjutkan? Ya, baik Bapak, ada beberapa pertanyaan dari kolom chat dari Bunda Niken dari PAUD Mutiara Ceria Pasar Kemis Tangerang. Bunda Niken menanyakan jika kami melaksanakan apresiasi Kristina Sembiring, kalau teknis itu setiap satuan PAUD itu mengirimkan satu video kreatif Bunda. Jadi kalau misalnya ada 3 atau 4 video kreatif dari satuan PAUD tersebut, silakan dilakukan seleksi internal untuk memilih satu video kreatif yang dikirimkan ke panitia kegiatan. Terima kasih Bunda Justina. Salam Pancasila. Baik, Pak. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik Bapak Ibu, dipersilakan kembali. Bagi Bapak Ibu Saya yang mau bertanya Mbak Rahma secara langsung. Nama saya Niken. Tadi sudah bertanya sebelumnya, saya ingin bertanya lagi Pak. Baik, silakan Ibu Niken. Yang pertama, ya saya dari PAUD Mutiara Ceria Kabupaten Tangerang. Saya ingin bertanya Pak, yang pertama itu apakah nantinya ada vaksinasi untuk anak PAUD? Lalu yang kedua, kebetulan itu kalau kita membuat satu video itu sangat membutuhkan memori yang besar Pak. Kebetulan banyak guru-guru kami yang mungkin yang gajinya nggak seberapa ya, untuk guru PAUD itu susah untuk mendapatkan HP dengan memori yang sangat besar. Apakah ada bantuan dari pemerintah seperti BOP untuk pembelian HP untuk guru-guru PAUD yang kira-kira memorinya membutuhkan di atas 30 GB untuk dalam pembuatan video gitu Pak. Lalu selanjutnya yang ketiga, kira-kira untuk pembuatan video ini kan anak-anak kami kan sudah pada lulus. Nanti kan dicantumin tuh nama-namanya. Apakah anak yang setelah lulus ini masih diperbolehkan dalam pembuatan video tersebut atau nanti tahun ajaran baru dalam pembuatan video tersebut? Terima kasih Pak. Terima kasih Bunda Niken dari Pasar Kemis Tangerang. Yang terkait pertanyaan pertama terkait dengan vaksin anak-anak kita PAUD, itu mungkin nanti kita sampaikan ya pertanyaan tersebut ke yang berwenang, karena dalam konteks ini kami tidak ada kewenangan untuk terkait dengan vaksinasi anak-anak PAUD. Kemudian untuk bantuan HP kebetulan belum ada Bunda ya, tapi ini juga mungkin nanti juga kita pertimbangkan apakah dalam kegiatan-kegiatan berikutnya itu perlu dipertimbangkan untuk pengadaan HP. Nah ini juga nanti teknisnya seperti apa? Apakah nanti juga hadiahnya itu bisa berupa HP saja gitu kan? Juga banyak ini Bunda Niken yang usulan-usulan yang bisa disampaikan. Kemudian untuk mengurangi durasi mengurangi file yang besar Bunda, mungkin durasi daripada video kreatifnya tidak perlu sampai full 5 menit Bunda. Mungkin bisa setengah menit atau 1 menit. Nah, itu juga tidak mengurangi substansi daripada aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang mengekspresikan cita-cita anak-anak kita untuk mewujudkan Indonesia tangguh. Saya beberapa kali melihat film-film yang sangat pendek Bunda Niken, dan tapi
film yang sangat pendek ini ternyata bisa memenangkan kejuaraan ya tingkat internasional. Kira-kira seperti itu, Niken. Ya karena di HP kami sudah tersimpan video-video yang lain seperti itu gitu. Iya. Nah, kemudian yang terkait dengan permasalahan anak didiknya sudah lulus, mungkin yang lulus tahun ini Bunda yang bisa diikutkan ya. Karena kan kita tidak mungkin menunggu tahun ajaran baru Bunda ya. Ya, Bu. Jadi nanti misalkan hanya tulis namanya aja Pak ya, nggak perlu dihadirkan anaknya ya. Masalahnya khawatir udah lain lagi nanti kalau misalkan ada pengumuman atau apa kan anaknya nanti udah masuk ke SD atau ada seperti itu gitu. Kalau menurut saya misalnya hasil pembelajaran daring dari yang kemarin itu kita padukan gitu, mungkin bisa menjadikan suatu video gitu, mungkin jadikan kurang 5 menit atau gimana, menurut saya gitu sih. Ya, Bunda, pada intinya seperti yang kami sampaikan, untuk kreativitas sepenuhnya kami serahkan kepada satuan PAUD untuk peserta didik yang sudah lulus mungkin maksimal tahun ini Bunda ya yang bisa disertakan, dituliskan namanya saja di dalam video tersebut. Maksimal mungkin kriteria 5 orang tadi juga menjadi suatu pertimbangan Bunda ya. Karena kita juga melihat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan mengumpulkan anak-anak kita dalam pembelajaran secara luring. Terima kasih Bunda Niken masukannya. Mungkin ada yang lain, kami persilahkan. Boleh tanya, Pak? Ya, Ibu, silakan. Dengan Ibu siapa? Saya dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Mohon maaf, dengan Bunda siapa? Dari Baik, dari dengar Bunda. ya Ibu Nini dari Jawa Tengah. Ya. Baik, silakan Ibu Nini. Itu videonya, maaf Bunda, itu videonya usia anak tertentu atau tidak Bunda? Kalau durasinya sudah mendengarkan saya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Nini dari Sukoharjo. Untuk anak umur atau usia anak-anak itu yang masuk masuk anak-anak usia PAUD. Jadi mungkin di bawah 6 tahun Bunda ya? Ya, saya di KB Asipa jadi usia sampai 2-4 tahun, Bapak. Iya, silakan Bunda, bisa dimasukkan. Oh iya, terima kasih. Sama-sama Bunda. Silakan Bu Rama mulai. Baik, terima kasih Ibu Nini dari Sukoharjo. Bapak Ibu yang lain ada yang masih ingin bertanya? Baik, persilakan. Ada Bunda Tri Lestari melalui inbox chat menanyakan kriteria penilaian. Terima kasih Bu Rama. Untuk Bunda Sri Lestari, untuk kriteria penilaian seperti sudah kami sampaikan dalam sosialisasi tadi, ada 3 penilaian substansi dan 2 penilaian secara teknis. Jadi ada 3 parameter substansi dan 2 parameter teknis. Selengkapnya ada di pedoman teknis yang bisa diakses di laman BPIP atau nanti bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan pedoman teknis tersebut. Dilanjutkan Bu Rama. Terima kasih Bapak Sadono. Ada dari Bunda Marsiatin Hernawati.
yang menanyakan apakah lomba ini untuk seluruh PAUD se-Indonesia. Oke, terima kasih Bu Rama. Untuk Bunda Marsiatin Herawati, untuk apresiasi ajang kreativitas anak Indonesia jenjang PAUD ini adalah untuk seluruh Indonesia, Bunda. Nah, mungkin nanti ini juga mohon dukungan dari ayah bunda semua, baik dari Himbaudi, dari IGTKI maupun dari IGRA. Kita jadikan suatu event nasional yang rutin kita laksanakan setiap tahun ya, sehingga bagaimana membangun karakter bangsa ini kita bisa berkolaborasi, bergotong royong, dan kita bisa membanjiri ruang-ruang publik kita untuk anak-anak kita dengan konten-konten yang positif. Kira-kira seperti itu, Bunda Marsiatin Herawati. Selanjutnya, Bu Rama. Baik, terima kasih atas arahannya Bapak Sarjono. Silakan, kami persilakan kembali kepada ayah bunda yang ingin menanyakan kegiatan ajang kreativitas anak Indonesia jenjang PAUD. Silakan. Baik, ada pertanyaan ya. Bisakah link pendaftaran di-share ke PP IGRA atau IGTKI? Siap, baik, nanti kami bantu share untuk Ibu Saadah dari Banten. Kemudian Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan, silakan. Mungkin Bu Rama ya, untuk ayah bunda sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan lanjutan, silakan kontak ke panitia, karena kita juga terbatas waktu ayah bunda sekalian ya. Sesuai dengan jadwal kita diskusi sampai dengan pukul 15.00. Nah, ini sudah waktunya sampai ke pukul 15.00. Sekali lagi, ayah bunda yang kami hormati, kami atas nama segenap jajaran pimpinan BPIP dan segenap panitia penyelenggara kegiatan apresiasi ajang kreativitas anak Indonesia jenjang PAUD, untuk cita-citaku menuju Indonesia tangguh, menghaturkan terima kasih kepada ayah bunda sekalian yang telah hadir berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini. Dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan silakan berkoordinasi dengan rekan-rekan panitia melalui jaringan medsos yang sudah disayangkan. Demikian untuk sesi diskusi ini, saya kira cukup sekian, dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kami serahkan ke Bu Rama selaku moderator. Baik, terima kasih Bapak Sarjono yang telah memberikan arahan dan juga jawaban terhadap ayah bunda yang ingin lebih lanjut mengenai kegiatan ajang kreativitas. Bapak Ibu, ayah bunda, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara sosialisasi apresiasi ajang kreativitas anak Indonesia jenjang PAUD dengan tema Cita-citaku untuk Indonesia Tangguh. Kami mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, para narasumber yang telah memberikan waktu hadir dan menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Kemudian kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, peserta sosialisasi yang telah hadir dan berpartisipasi pada acara siang hari ini. Untuk selanjutnya, diskusi sosialisasi kami tutup dan selanjutnya
Silakan Mbak Wika. Siap, Pak Dir. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kita telah sampai di penghujung acara. Kami selaku host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas paparannya. Bunda Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati MSI, Ketua Umum Himpaudi Republik Indonesia. Bunda Hajah Farida Yusuf MPD, Ketua Umum PPIG TKI PGRI. Bunda Dr. Anda Hajah Siti Latifah Firdaus MPD, Ketua Umum IGRA. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, peserta yang telah menyampaikan pertanyaannya dan berpartisipasi aktif selama kegiatan sosialisasi ini. Semoga apresiasi ajang kreativitas anak Indonesia jenjang PAUD, cita-citaku untuk Indonesia tangguh, dapat menjadi salah satu sarana membunyikan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak di Indonesia. Sama penyelenggara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan atau terdapat tutur kata dan tingkah laku kami yang kurang berkenan. Kami mohon undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada